Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mereview toolbox yang saya miliki. Baik, selamat datang di channel ini. Semoga channel ini akan menjadi channel yang bermanfaat bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Channel ini saya harap bisa menyajikan banyak hal. Di antaranya adalah tips atau review, trik, dan apapun yang masih berkaitan dengan dunia teknik. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mereview toolbox yang saya miliki dan perlengkapan apa aja sih sebenarnya yang saya miliki, saya koleksi selama ini. Tapi saya ingin menceritakan short story dulu dari saya mulai mengumpulkan beberapa perlengkapan yang sebenarnya ini menurut saya ini sangat penting untuk saya gunakan. Jadi saya mengumpulkan ini sekitar 3-5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena untuk menentukan satu jenis tools itu menurut saya butuh hal yang butuh banyak referensi. Karena tapi di sini kita kembali lagi ya, tipe orang atau seseorang memiliki atau membeli sebuah barang itu tergantung dari personalnya, artinya dia akan menggunakan perlengkapan ini itu seberapa lama. Nah, kalau saya pribadi mencari atau ingin mengoleksi sebuah peralatan, ada hal-hal kecil yang saya harus perhatikan. Tentu saja dari build quality-nya, kemudian dari segi function-nya, terus karena dari build quality itu akan mempengaruhi grip penggunaan atau pegangan sebuah tools yang menurut saya ini mungkin kelihatan sederhana, tapi ini cukup penting ya. Dan untuk selanjutnya saya ingin mereview atau memperlihatkan ke kalian apa aja sih isi dari toolbox yang saya miliki. Dan kita mulai dari jadi kali ini kita akan coba melihat ini isinya apa aja sih sebenarnya, ya kan? Nah, kita lihat dari boxnya, saya memilih itu Crispo. Untuk tipenya saya lupa ya, nanti semua tools yang di sini saya cantumkan di kolom deskripsi. Tapi kita mulai dari ini toolboxnya. Kemudian yang tempat yang saya suka itu dari warna dan build quality-nya cukup bagus ya. Ada beberapa brand yang menyediakan toolbox, cuman saya pribadi kurang tertarik ya, makanya saya milih Crispo. Dan Crispo dia tuh punya dua storage. Nah, di sini itu saya gunakan untuk menempatkan perintilan-perintilan kecil, misalnya sebagai lem bakar untuk kabel. Ini lem tembak dan beberapa perlengkapan seperti klem, ada baterai, ini airbag, kabel, dan kita coba lihat isinya itu apa aja sih sebenarnya. Nah, kita coba buka dari bagian atas. Oke. Nah, di sini saya menyelipkan ada gergaji, terus ada solasi, terus ada timah untuk solder, dan ada grease. Grease itu biasanya saya gunakan untuk melumasi bagian-bagian gear. Astaga, ini goyang. Dan kita buka, ini isinya apa aja. Nah, dan di sini itu saya ada beberapa perlengkapan yang saya miliki. Misalnya ini ada mata bor, kemudian ini ada storage kecil untuk skrup. Ini mereknya Kenmaster. Dan ini adalah saya lupa sih namanya ini. Yang kalau saya sih nyebutnya ini obeng kecil yang memiliki jenis mata yang cukup banyak. Dan selanjutnya di sini ini salah satu alat yang saya miliki cukup lama ya, mungkin sekitar 7-8 tahun ya saya. Ini itu avometer digital, mereknya Sanwa. Oke.
Nanti di video selanjutnya saya akan coba review beberapa barang ini. Cuma sekali ini saya ingin mendokumentasikan atau memberitahukan ke kalian toolbox dan perlengkapan tangan yang saya miliki. Kemudian saya memiliki lem tembak. Ini penting banget ya untuk penyambungan yang sifatnya sementara ya. Kemudian ada tang. Ini biasanya nyebutnya sih tang kakatua ya. Saya kurang begitu paham nama lainnya, tapi di pasaran orang-orang nyebutnya tang kakatua. Kemudian ada alat pemotong pipa. Kemudian ada tang kombinasi. Untuk mereknya ini saya beli Toho ya, Toho. Terus ada tang buaya. Tang buaya ini tuh biasanya untuk ini functionnya beda-beda ya. Nanti di video selanjutnya saya akan coba menjelaskan beberapa function. Padahal namanya sama tang, tapi dari segi bentuk pasti akan mempengaruhi atau beda lah secara function. Ini tang potong. Kemudian ini tuh tang kupas. Tang kupas ini saya gunakan untuk kupas kabel ya. Di mata-matanya ini dia punya ukuran-ukuran yang kita gunakan untuk mengupas kabel dengan inti yang berbeda, misalnya 1, 0,5, 2,5 mili. Ini berfungsi banget untuk apa ya, lebih efisien dan lebih bagus lah dari segi hasil. Kemudian ada WD ini saya gunakan untuk melumasi karat-karat. Misalnya ada baut yang mungkin udah lama dan karatan, biasanya saya semprot dulu dan saya diamkan 1 atau 2 menit, kemudian baru saya buka untuk meminimalisir kemungkinan patahnya baut yang saya akan buka. Ada meteran yang saya gunakan. Meteran ini ya cukuplah untuk pengukuran ini 3 meter. Dan ini kunci L ini mereknya Pro Hack. Sebenarnya ada brand-brand lain sih. Niatnya saya mau upgrade, cuman saya belum sempat untuk membeli dan melihat lagi. Kemudian ada Bosch. Nah, Bosch ini itu mata bor yang komplit ya, dari tembok, besi, kayu. Ini satu set. Dia tuh satu set. Oke, selanjutnya itu saya punya obeng ini panjang banget. Ini biasanya saya gunakan untuk menjangkau baut yang memang posisinya itu cukup dalam ya, Kemudian ada ini mata cutter, dan ini penting banget sih untuk misalnya kita mau ganti mata cutter, kita nggak harus maksudnya tinggal ngambil aja, sembarangnya ada kan. Ini ada water pass magnet ya. Di sini tuh ada magnetnya, dan ini saya sering pakai untuk mengukur posisi suatu panel listrik dan lain sebagainya, karena di sini ada kemiringannya. Ini posisi yang rata. Oke. Selanjutnya saya punya ini tuh center mekanik sih. Ini di sini tuh dia bisa ngeluarin cahaya. Tapi kali ini baterainya saya belum ganti. Coba ganti karena saya lupa ganti baterainya. Dan selanjutnya ada ini obeng yang saya gunakan ya. Kadang-kadang obeng ini udah lama sih nggak saya pakai, makanya ya udah nggak apa-apa ditaruh di dalam aja. Kemudian ada kunci ya, saya sih nyebutnya kunci Inggris ya, saya kurang tahu ya orang-orang nyebutnya apa. Dan yang terakhir, nggak terakhir sih, ini ada ini tang juga. Ini tang kupas atau crimping tool sih biasanya, wire striper ya, sejenis itu. Jadi dia bisa untuk ngupas kabel, dia juga bisa untuk press konektor kabel juga, dia juga bisa kita pakai. Dan selanjutnya ada penyedot timah.
saya ada lagi sih sebenarnya, tapi saya lupa ya taruhnya di mana. Oke. Ini storage juga, storage. Ini untuk ya kapasitor, resistor, terus dioda, IC, terus fuse, dan banyak perlengkapan. Dan selain toolbox, saya juga punya tool bag. Nah, kali ini tuh saya tuh belinya tuh mereknya Stanley. Ini secara build quality ini recommended banget sih buat kalian yang pengen misalnya bawa tools nih. Cuman kan kalau pakai box itu kan agak sulit ya. Nah, kalau pakai bag itu lebih fleksibel. Kan bisa taruh di depan, di belakang, di samping kendaraan kalian. Jadi ini sih salah satu yang saya bawa ya. Kalau misalnya saya pergi maintenance dan lain sebagainya, ini recommended banget. Nah, di dalamnya itu saya juga biasanya bawa. Nah, jadi ada beberapa tools yang sama, cuman dari segi ukuran dan build quality itu beda. Makanya sih saya biasanya bedain tempat-tempatnya yang biasanya saya gunakan. Nah, di sini juga ada kunci ini kunci apa namanya, kunci Y. Ini ukurannya itu 8, 10 sama 12. Setelah itu ada solder. Nah, solder. Terus ada ini kunci ring dan kunci pas. Dia itu ya ini modelnya kayak gini. Semoga saya besok atau lusa untuk video selanjutnya saya bisa membuat detailnya ya, detail semua barang ini. Kali ini saya coba kasih memperlihatkan ini toolsnya apa aja yang saya miliki. Kemudian ada tang juga, ini tang buaya sih saya sebutnya. Terus saya juga punya tang kombinasi, dan kali ini tuh brandnya masih sama, Toho. Pokoknya untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa saya memilih Toho untuk hand tools yang saya gunakan ya. Dan untuk power tools itu saya punya brand lain juga yang saya suka, koleksi saya suka miliki. Dan ada obeng. Ini obeng ini tuh obeng yang ukurannya lebih kecil ya dari obeng tadi ya. Ini itu plus dan minus. Ini obeng plus dan minus. Nah, ini obeng plus, cuman dari segi panjang ini saya milih yang agak pendek biar lebih enak cara menggunakannya. Terus saya punya ini itu tang ripet. Jadi ya kalian tahu sendiri ya fungsi tang ripet. Nanti untuk beberapa saya akan buat video khususnya untuk beberapa fungsi peralatan yang saya miliki. Dan ada cutter, kemudian ada ini itu tang apa ya, saya lupa namanya, ini tang yang biasanya itu ini dia bisa ngegrip ya, jadi kalau kita pencet dan ini kita bisa kendorin atau kita bisa ratin di sini. Terus ada ini meteran yang agak panjang sih, meteran ini tuh 5 meter, kalau yang tadi yang kecil itu sekitar 3 meter ya. Ini secara build quality juga mantap sekali menurut saya. Dan di sini terakhir itu ada impact driver set. Ini kalau biasanya sih orang nyebutnya tuh obeng ketok. Ya seperti itu. Dan di dalamnya ada apa lagi? Sepertinya itu aja. Tapi di setiap ini tuh saya biasanya nih selipin barang sih. Ini biasanya saya gunakan untuk naik ke plafon. Ini itu center ya, headlamp. Itu kita bisa pakai di misalnya di tempat-tempat yang gelap, makanya kita butuh banget barang ini. Dan ya sepertinya itu aja. Untuk video selanjutnya saya ingin mereview secara detail ya perlengkapan ini. Saya akan membuat video khususnya. Semoga mungkin itu aja yang kali ini saya ingin sampaikan atau saya ingin memberikan ke kalian. Semoga dari beberapa brand, beberapa hand tools ini bermanfaat bagi kalian, dan tulis di kolom komentar kira-kira apa konten atau apa hal yang saya ingin bahas yang berkaitan dengan tools. Oke, terima kasih buat kalian. Jangan lupa like, subscribe channel ini. See you untuk video selanjutnya. Bye.